Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Nah teman-teman, dulu aku pernah bikin video tentang resep cara pembuatan keripik tempe tapioka. Tapi karena dulu juga aku baru belajar bikin konten, sehingga masih banyak banget kekurangannya ya. Kali ini aku akan ulang videonya karena beberapa banyak penonton di video tersebut banyak menanyakan hal-hal yang sama dan berulang. Kali ini aku akan jelaskan lebih detail tentang resep dan cara pembuatan keripik tempe tapioka. Oke, kita langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Bahan yang pertama, ini adalah bakal tempe. Bakal tempe ini bisa kalian dapatkan di penjual sayur atau pabrik tempe dan tahu di sekitar kalian. Kalau kesusahan juga dapat di penjual sayur, kalian pesan aja sama penjual sayurnya untuk mendapatkan tempe yang belum jadi atau belum padat seperti ini. Nah teman-teman, ini beratnya sekitar 315 gram. Kebetulan ini tadi aku beli sebungkus, ukurannya jadi sekitar 315 gram aja. Selanjutnya bahan yang kedua yaitu tepung tapioka atau tepung kanji. Ini pakai yang kemasan 500 gram dan ini pakai merek Rose Brand aja seperti ini. Oke, selanjutnya aku akan siapkan mangkok. Nah untuk cara pembuatannya, yang pertama aku akan campurkan bakal tempe ini dengan satu kemasan tepung tapioka 500 gram. Kemudian aku masukkan bakal tempenya. Kemudian kedua bahan ini harus diaduk hingga rata. Kemudian jika sudah diaduk rata seperti ini, selanjutnya akan aku bungkus dengan menggunakan plastik. Kemudian plastik yang akan aku gunakan plastiknya seperti ini. Ini plastik bening. Ini ukuran lebarnya 8 cm dan panjangnya 28 cm. Kemudian adonan ini akan aku masukkan ke dalam plastik ini. Jika sudah terisi sebagian seperti ini, kemudian kita padatkan. Jadi ini harus benar-benar padat. Ditekan aja pelan-pelan. Kalau kira-kira udah padat kayak gini, selanjutnya kita isi lagi. Padatkan lagi. Kemudian aku akan isi lagi hingga penuh. Selanjutnya aku putar seperti ini untuk memastikan ini benar-benar padat. Jadi bagaimana cara mendeteksi ini sudah padat? Ini berarti plastiknya kencang seperti ini. Itu berarti ini sudah benar-benar padat dan kita putar bagian atasnya hingga benar-benar kencang. Setelah sudah diputar seperti ini dan kira-kira sudah kencang, kemudian ini akan kita ikat dengan menggunakan tali rapia. Nah, kira-kira diikat seperti ini aja, yang penting kencang. Nah, ini dia lontongan keripik tempenya udah jadi. Ini udah padat ya. Dan ini jadi 2 bungkus, kemudian lebihannya segini. Aku akan lubangi dengan menggunakan tusuk sate secara keliling. Nah kemudian setelah dilubangi seperti ini, jadi ini sudah ada lubang-lubangnya ya teman-teman. Kemudian ini akan didiamkan minimal sekitar 2 hari 2 malam. Ini ditaruh di atas meja aja, nggak perlu di dalam ruangan tertutup atau di dalam kulkas. Nah ini dia teman-teman, setelah 3 hari 3 malam ini sudah padat. Kemudian teman-teman bisa lihat
Ini banyak banget pertanyaan dari kalian di video sebelumnya itu terdapat bintik-bintik hitam. Jadi ada yang khawatir mungkin ini apakah berbahaya atau enggak. Jadi aku jelaskan sedikit teman-teman. Bintik-bintik hitam ini berada di lubang. Ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini adalah reaksi mungkin ragi dengan udara. Jadi ini nggak apa-apa, ini aman aja. Dan ini sudah padat karena sudah sekitar 3 hari. Kemudian selanjutnya ini akan aku buka bungkusan plastiknya dan aku potong-potong. Nah, untuk memotongnya gunakan pisau yang tajam ya. Karena kalau pisaunya nggak tajam nanti hasil irisannya itu bisa ketebalan, kurang tipis dan jadi nanti hasilnya kurang renyah. Oke teman-teman, aku akan buka bungkusan plastiknya dulu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, udah padat, jadi waktu plastiknya ditarik pun nggak ada yang masih buyar tepungnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita buang plastiknya. Nah, selanjutnya ini akan aku langsung potong-potong dan iris setipis mungkin yang kita bisa. Untuk bagian ujungnya ini boleh dibuang, boleh juga nanti digoreng. Nah teman-teman, usahakan ketika mengiris, selain pisaunya tajam, ngirisnya juga harus pelan-pelan, jadi nggak boleh buru-buru. Aku tunjukin teman-teman ya, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya aku akan potong-potong semua hingga selesai. Dan ini dia teman-teman, aku sudah selesai potong-potong. Meskipun ada beberapa bagian, terutama yang di bagian ujung, biasanya lebih rawan hancur. Kemudian selanjutnya aku akan membuat bumbu pencelupnya. Bahan-bahan untuk bahan pencelupnya, pertama ini ada bawang putih sebanyak 6 siung yang akan aku blender dengan sedikit air. Dan ini dia bawang putih yang sudah aku blender hingga halus. Kemudian aku juga sudah siapkan ini 1,5 liter air. Kemudian ada sedikit penyedap rasa, ini aku pakai Royco rasa ayam. Kemudian ini ada 2 sendok makan garam. Nah teman-teman, kalau banyak pertanyaan kenapa bikin air celupannya itu langsung banyak, supaya nanti ketika kita menggunakannya dan kalau itu kurang kita nggak perlu buat lagi, dan supaya rasa di masing-masing keripik tempenya itu rasa asin atau gurihnya itu sama tingkatannya. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan campurkan bahan-bahan ini. Setelah diaduk, kemudian kira-kira garamnya sudah larut bersama air. Kemudian selanjutnya siap kita goreng. Jangan lupa panaskan minyak di dalam penggorengan. Nah teman-teman, kalau minyaknya sudah panas seperti ini pakai api kecil cenderung sedang. Kemudian kita akan celupkan irisan keripik tempe yang masih mentah ini ke dalam air celupan, kemudian kita goreng. Nah caranya seperti ini. Kita celupkan, kita diamkan sebentar supaya air celupannya meresap, kemudian kita masukkan. Hati-hati ya teman-teman, karena ini mengandung banyak air, sehingga waktu dimasukkan minyaknya akan langsung gemericik.
Oke, goreng secukupnya, sesuaikan dengan ukuran penggorengan kalian. Kemudian kita tunggu sebentar. Nanti ini akan lengket satu sama lain jika dia jaraknya terlalu dekat. Kalau memang ada yang lengket satu sama lain, bisa kita pisahkan pelan-pelan dengan jepitan atau spatula. Nah, kemudian aku angkat. Nah, jadi gorengnya itu sampai warna kedelainya itu kekuningan ya, Bunda. Kalau misalnya menggorengnya sampai terlalu coklat warna kedelainya, nanti keripiknya rasanya akan jadi pahit. Seperti ini. Selanjutnya aku akan goreng hingga selesai. Dan ini dia teman-teman, keripik tempenya udah selesai aku goreng semua dan warnanya seperti ini. Coklatnya nggak terlalu keemasan ya teman-teman. Karena kalau teman-teman menggoreng terlalu coklat keemasan, nanti rasanya akan sedikit pahit. Nah, untuk satu resep ini dengan menggunakan 500 gram tepung tapioka dan kurang lebih sekitar 300 gram bakal tempe, menghasilkan keripik tempe sekitar 700 gram. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai usaha keripik tempe tapioka seperti ini, teman-teman bisa memperkirakan berapa modal dan berapa harga jual nanti yang akan diberi kepada pelanggan. Nah teman-teman, demikian aja untuk videoku kali ini. Ini adalah mengulang video yang sebelumnya. Dan terima kasih yang sudah nyimak video ini dari awal hingga akhir tanpa skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.